Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gua Chow di podcast Monolog. Lu mungkin sudah banyak yang dengar bahwasannya ketika orang-orang di sekitar lu itu mengatakan kalau dia mendapatkan nilai yang baik dalam ujiannya, dia akan pergi ke Starbucks untuk nongkrong misal, atau mungkin ketika ada seseorang yang berhasil mencapai target dari marketingnya, dia akan pergi liburan ke Bali. Dan benar saja, ini yang disebut dengan self-reward. Dan pada video kali ini kita akan membahas seputar terkait self-reward itu sendiri. Self-reward merupakan suatu kegiatan memberikan hadiah atau penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai tujuan atau melakukan sesuatu hal yang baik. Self-reward ini penting untuk dilakukan karena self-reward dapat memotivasi diri sendiri dan merayakan keberhasilan. Akan tetapi harus dikelola dengan cara yang bijaksana supaya self-reward ini tidak memberikan dampak yang buruk bagi diri kita sendiri. Akan tetapi anak muda pada saat ini melakukan kesalahan dalam konsep self-reward itu, yang mana self-reward yang berusaha untuk memotivasi diri sendiri dan merayakan keberhasilan yang sudah dicapai itu menjadi suatu alasan untuk melakukan pembelian yang impulsif dan meningkatkan sikap konsumtif yang berlebihan. Dan itulah yang kita sebut dengan impulsive buying. Impulsive buying atau pembelian impulsif sendiri merupakan fenomena di mana konsumen melakukan pembelian tanpa perencanaan yang matang ataupun tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau anggaran yang dimiliki. Dan seringkali hal ini dipicu oleh dorongan emosional atau impulsif. Fenomena ini menjadi perhatian dalam bidang pemasaran dan konsumen karena dampaknya yang begitu signifikan pada perilaku konsumen dalam perekonomian. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya impulsive buying, termasuk karakteristik individu seperti kepribadian impulsif, tingkat emosi yang tidak stabil, motivasi konsumen, dan kondisi lingkungan seperti promosi penjualan, tampilan produk di toko, atau tekanan sosial. Dan terlebih pada saat ini kita sudah di era di mana teknologi itu sudah sangat maju sehingga kita dapat dengan mudah melihat iklan-iklan tersebut di sosial media. Semisal ketika kalian membuka TikTok, kalian akan melihat beberapa produk yang dijual di TikTok Shop. Atau mungkin ketika kalian membuka Instagram ataupun Facebook, maka kalian akan melihat berbagai produk yang dijual di marketplace ataupun di toko oranye ataupun toko hijau. Sehingga situasi ini mendorong konsumen untuk memperoleh kepuasan dengan sesegera mungkin dan keinginan untuk mengikuti tren yang ada pada saat itu gitu. Sehingga faktor yang mempengaruhi terjadinya impulsive buying ini sangat-sangat disupport dengan adanya media sosial. Salah satu hal yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini adalah semisal membeli produk pakaian yang sesuai dengan tren yang saat itu sedang ada, atau mungkin pergi healing ke beberapa tempat yang tentu saja memakan budget tanpa mempertimbangkan anggaran yang dia miliki, atau mungkin membeli tiket-tiket konser sehingga dia bisa melakukan instastory di media sosialnya. Tentu saja terdapat dampak yang negatif dalam perilaku impulsif dalam pembelian ini. Salah satu alasannya adalah karena impulsive buying membuat kita mengalami ketidakstabilan dalam ranah finansial. Pembelian yang dilakukan secara tidak terencana ini dapat mengarah pada pengeluaran yang berlebihan dan juga berpotensi untuk meningkatkan utang dari konsumen, sehingga menimbulkan suatu masalah finansial bagi konsumen tersebut gitu. Selain itu, pembelian impulsif juga dapat berdampak negatif pada kepuasan konsumen dalam jangka yang panjang, karena produk atau layanan yang dia beli itu bersifat impulsif dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi yang konsumen itu telah tetapkan sebelumnya. Di sisi lain, sikap
konsumtif ini juga dapat membuat kita kehilangan fokus pada tujuan yang sebenarnya ingin kita capai. Kita seringkali terlalu fokus pada menentukan self reward apa yang tepat untuk kita dapatkan ketika kita sudah mencapai tujuan ketimbang memikirkan tujuan itu sendiri gitu. Jadi kita cenderung melewatkan tujuan jangka panjang kita sehingga kita kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan kebosanan atau kehilangan semangat dan membuat kita merasa tidak puas dengan pencapaian kita. Dan bahkan hal ini juga berdampak lebih buruk, yaitu dapat memicu stres pada diri kita sendiri. Akan tetapi dengan dampak negatif dari self reward ini bukan berarti self reward harus dihilangkan secara radikal. Sebaliknya, self reward dapat dikelola dengan baik dan dilakukan dengan cara yang sehat dan positif gitu. Salah satu cara untuk mengelola self reward adalah dengan mencari alternatif self reward yang tidak melibatkan pembelian barang-barang yang tidak perlu. Atau kalau dalam pandangan gue, kalian harus bisa membeli satu barang yang memiliki banyak fungsi sekaligus gitu. Oke lah, ketika misal lo sudah mencapai suatu target yang sudah lo tentukan gitu, dan lo mau membeli handphone misal dengan kualitas kamera yang cukup baik, itu tidak masalah ketika memang pekerjaan lo itu berhubungan dengan handphone gitu. Entah lo sebagai content creator atau sebagai selebgram misal, nah itu tidak masalah karena sekali lo beli handphone itu lo dapat dua hal, yaitu self reward untuk diri lo sendiri karena sudah mencapai tujuan lo, dan juga lo bisa memanfaatkannya untuk lebih mengembangkan skill yang lo miliki. Atau mungkin kalau lo mau healing, semisal lo bisa pergi ke gunung atau lo bisa melakukan hiking gitu, karena di gunung pertama lo bisa tetap jalan-jalan, lo juga bisa dapat instastory, dan di sana lo juga bisa mendapatkan ketenangan gitu. Jadi sekali lo berangkat dengan satu kali pengeluaran saja, lo bisa mendapatkan tiga hal sekaligus gitu. Dengan kondisi yang semacam ini, maka lo dapat menghemat budget yang lo miliki dan lo juga bisa mendapatkan hal yang lebih lagi gitu. Nah, dengan metode yang seperti ini, kita bisa memperhatikan konsep self reward yang sehat dan bijak gitu. Kita dapat merayakan keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan diri tanpa harus mengorbankan kesehatan finansial dan bahkan kesehatan mental kita gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola self reward dengan bijak, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita tanpa merusak kesehatan finansial dan juga kesehatan mental itu sendiri. Oke, jadi cukup itu pembahasan dari video kali ini, and see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Chow lebih semangat buat video.